Saya ngerasa saya udah cukup ilmu, pede, sombong saat itu Pak. Jadi saya berencana pengen murtatin teman saya satu, mungkin di game online saat itu targetnya. Saya yang ajak debat duluan. Tapi mungkin saya terlalu sombong saat itu Pak. Saya berpikiran bahwa orang ini cuman ini, bukan orang pintar, bukan orang apa. Dia 11 tahun lebih tua dari saya. Saya serang orang yang 11 tahun lebih tua dari saya. Dan dia bisa jawab semua. Bismillahirrahmanirrahim. Selama perjalanan sebelum ke Islam itu ya, sebelum terusik lah, sebelum dapat itu nyaman-nyaman saja ya kehidupan beragama? Nyaman Pak, bahagia sekali. Karena saya merasa hidup saya mungkin di sekolahan, saya nggak terlalu aktif berteman, saya anaknya lebih pendiam di sekolahan. Tapi setelah pulang sekolah itu saya lebih punya kegiatan. Saya suka sekali berteman dengan teman-teman gereja saya pas itu, dan saya senang sekali berteman dengan teman-teman game online saya saat itu. Jadi dunia saya lebih banyak di sana. Happy-nya saya tuh di sana. Saya lagi getol-getolnya ikut kepemudaan gereja, dan saya juga lagi getol-getolnya main game saat itu. Ya, artinya secara materi terpenuhi gitu ya. Iya. Secara agama juga mendapat pendidikan yang baik gitu ya. Jadi dunia menjadi surga gitu ya. Bisa dibilang gitu Pak. Dunia remaja saya alhamdulillah enak, nikmat. Pandangan si Melisa terhadap Islam waktu itu Buruk Pak. Karena saya itu termasuk orang Katolik yang merasakan tahun 98. Walaupun kerusuhan ya, kerusuhan Jakarta ya? Di Jakarta. Walaupun saat itu saya masih 5 beranjak 6 tahun, itu di benak kepala saya ingat sekali. Bagaimana saya menangis, bagaimana saya khawatir ketika papa saya harus keluar. Saat itu saya udah mengerti. Ya, sebagai anak kecil bocah itu saya udah mengerti. Dan bagaimana saya naik ke genteng saat mereka lewat depan rumah saya, demonya. Saya naik ke genteng, rumah saya juga dilempar batu, kacanya pecah. Saya diam, harus mingkem. Walaupun saya nangis, saya sesegukan di atas genteng. Karena kita ngumpet di atas itu, Pak. Gitu, sama papa saya. Saya ingat banget, papa saya gendong-gendong saya, dorong-dorong saya naik ke atas genteng. Gitu. Itu masih di benak saya, masih ingat. Dan saat itu, ini yang namanya ajaran ya Pak ya, ajaran orang tua itu bilangnya itu orang Islam yang begitu. Padahal sebenarnya bukan gitu ya Pak ya. Saat saya udah dewasa saya baru ngerti. Dan saat itu saya kesel, saya nggak suka, saya benci. Baik. Ya, tadi mengancap image atau persepsi negatif tentang Islam ya, bukan Muslimnya ya? Iya. Tadi kepada Islamnya ya? Islamnya ya. Karena saya belum paham pas itu, belum ngerti Pak. Dan wawasan juga terbatas ya? Karena pertemanan saya pun secara sekolah dan secara gereja tidak ada orang Muslim. Itu teman saya cuma satu di kelas, yang orang Muslim. Oke. Berdasarkan pengalaman itu, Cik, nih nanti proses hidayah dari Kim nanti saya taruh lagi. Berdasarkan pengalaman itu, supaya Islam tidak dipersepsi negatif, ya, terutama non Islam itu, apa yang harus kita lakukan sih dari sisi umat Islam? Kalau dari sisi umat Islam, menurut saya ya Pak ya, kerasnya dikurangin dikit. Apa ya? Kerasnya dikurangin dikit. Kerasnya. Sedikit aja. Karena yang saya rasakan saat itu sebagai orang non-Muslim adalah memang benar sih Pak, kayaknya kok minim toleransi gitu saat itu ya bagi saya gitu. Karena saya tidak memiliki ilmunya saat itu. Saya tidak memahami agama ini, saya tidak tahu di Islam itu seperti apa. Bahkan seperti gini, misalkan bangsa pekerja harus memakai topi Natal yang Santa Claus itu, pada bilang nggak boleh lah, apalah gini kan. Saat itu saya sekitar umur 13 tahun itu saat
perdebatan itu muncul di TV. Saya bukan orang yang suka nonton berita, Pak. Saya umur 13 tahun mah lagi main-main. Cuman ya namanya kita suka main ke kamar orang tua kan suka nonton berita gitu-gitu ya, Pak ya. Saya dengar kayak begitu, oh kok begitu sih? Cuman sop topi Santa Claus aja kok gitu kan. Karena saya suka lihat papa saya setiap Idul Fitri dia ngucapin gitu, dia memberikan pesangon juga gitu-gitu kan ke pegawainya. Jadi saya nganggep kok lebay amat sih, kita aja sama Lebaran baik kok, mereka sama Natal begitu gitu. Saat itu ternyata pas saya udah Islam sekarang gitu kan, saat saya masih mempelajari agama Islam saat itu, oh saya paham ternyata ada larangannya, mereka nggak boleh gitu loh. Dan saat itu di situ saya baru sadar, oh ternyata saya yang salah, saya yang telah memaksa mereka gitu loh untuk mengikuti kemauan saya. Padahal kalau saya paksa mereka mengikuti kemauan saya, mereka dosa secara agama mereka. Dan itu saya baru sadar sekitar saya umur 19 tahun, saya lagi kuliah. Dan di situ saya bisa dulu, berarti ya persepsi-persepsi itu sebenarnya memang tidak kita rasakan saat kita masih seorang non-muslim ya Pak ya. Kita tidak mau tahu, karena apa yang kita rasakan, saya nih sebagai orang Katolik saat itu ngomong ke kalian, wah selamat Hari Raya Idul Fitri dan lain-lain gitu. Karena kita boleh, gitu loh Pak. Kita tidak merasakan bahwa oh, ternyata mereka tidak boleh. Pemikirannya, agamanya clash di situ, gitu loh Pak. Walaupun sebenarnya memang itu salahnya orang non Muslim. Ya, iya saya berani ngomong ini salahnya orang non Muslim. Gitu. Karena sebenarnya toleransi itu luas. Gitu. Bukannya memaksa mereka minta Natal. Sama ucapkan, kita harus toleransi bahwa mereka ternyata tidak boleh. Itu yang namanya toleransi, bukan soal minoritas mayoritas, bukan. Baik, itu tadi dari sisi umat Islam ya. Nah, dari sisi non-Islamnya, sebaiknya gimana? Pandangan Melisa, gitu. Opini Melisa. Sebenarnya kalau dari sisi non-Islam, saat dulu ya Pak ya, memang saya pemikirannya juga kalian terlalu banyak aturan. Dulu ya Pak, saat saya belum. Kalian maksudnya Islam? Islam, terlalu banyak aturan. Agama yang banyak agama aturan. yang banyak aturan, iya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Saya pertama kali saya berurusan dengan teman yang Muslim itu saat kuliah. Walaupun kuliah saya di UPH ada yang Muslim, dan saya kebetulan berteman sama mereka. Saya lihat mereka biasa-biasa aja, mereka juga bukan Muslim yang berhijab, gitu kan, asik-asik aja. Saya baru tahu, oh ternyata anak muda Muslim tuh juga kayak gue ya, asik aja gitu. Gaul juga gitu ya. Tapi pernah sekali saya bete. Abis kelas dia sholat, kelas berikutnya saya temenin dia sholat lagi. Abis itu yang terakhir kelas sore, pas pulang 5:30 saya pamit sama dia, bilang, ya gue ke musola dulu. Banyak bener sih emang gitu, gak capek apa lu gitu. Saya berdoa sehari sekali Pak, mentok 2 kali, pagi sama malam udah. Pagi pun cuma bilang, ya Tuhan tolong berikan saya kekuatan untuk menjalani hari ini, amin, selesai. Itu yang penting, udah doa pagi gitu, nggak panjang-panjang lah. Malam baru mau tidur, lumayan agak panjang. Saya lihat ini kok heboh amat siang ini, mana mereka harus ini, harus itu. Saya pernah nungguin di depan musola Pak, teman saya. Dia bilang, kata lu duduk aja dulu sini gitu kan. Ya udah, saya duduk di situ. Lama Pak, beneran sebenarnya, buset, dan orang sholat 15 menit, memang gitu kan. Ngobrolnya kali di dalam, ngobrolnya di dalam. Preparasinya Pak, jadi kan kita kan nungguin dia dari awal dia wudhu Pak, belum dia berantem mukena di dalam, ya kan, karena dia nggak bawa mukena, jadi kan dia nungguin orang di dalam mukenanya, gitu. Pas dia udah keluar saya komplain, lama bener lu. Jadi banget, ntar abis kelas ini gue ada lagi begitu katanya. Ya udah dan gue nunggu tempat lain dong, nggak mau, sekali dong saya benar nungguin dia. Dan saya berasa ya banyak banget ya aturannya ya gitu. Jadi
Dan sekarang pun saya baru tahu gitu ya Pak, saya baru merasakan ya, ternyata yang temen gue rasain sekarang gue rasain nih gitu kan. Dan dia memang enak tahu Mel gitu. Dulu tuh dia pernah ngomong sama aku, enak tahu Mel gitu. Oh gitu. Lu berasa bersih tiap berapa jam gitu, karena dia wudhu kan. Oh gitu ya. Itu tapi waktu itu belum masuk ya Belum. penjelasan itu. Tapi saya udah mulai mempelajari saat itu. Oh. Saya mulai mempelajari itu saat udah mau kuliah. Sejak? Udah mau kuliah, jadi lagi liburan kuliah itu saya liburan mau masuk kuliah, saya itu baru penasaran sama Islam. Jadi selama kuliah saya asrama di sana di UPH, saya sambil mempelajari agama Islam. Saya udah jarang ke gereja. Apa triggernya sehingga si Melisa itu mau pelajari Islam? Apakah pernyataan temannya tadi? Bukan, itu kan teman saya udah lagi kuliah Pak. Zaman kuliah itu saya ketemu teman saya pas lagi libur sekolah. Libur sekolah saya tidak punya kegiatan sekolah karena kan saya udah lulus dari SMA, mau masuk kuliah kosong banget, liburnya panjang tuh Pak, sekitar 2 bulan, hampir 3 bulan saat itu. Saya bosen ke gereja cuman sore aja gitu. Jadi ujung-ujungnya kalau lagi nggak ada temen atau lagi nggak diajak orang tua keluar rumah, ke mall dan lain-lain, saya nge-game. Balik lagi ke hobi. Oke, berarti kita mau masuk ke fase mulai mengenal Islam ya. Mungkin sebelum saya barangkali ada satu trigger yang kemudian James yang meninggalkan agama lama ini. Triggernya ada Pak. Saat itu, saat saya setelah pelajarin sekitar 2 tahun, 3 tahun ya, mempelajari Islam, saya lagi zaman kuliah juga. Saya merasa udah nggak nyaman, udah nggak percaya, sudah tidak ada kepingin bahkan untuk ke gereja aja saya udah nggak mau. Saya ngelihat patung salib aja sih udah di otak saya berhala. Itu yang bikin saya udah stop semuanya, stop seluruhnya. Baru saya nangis itu, saat itu saya nangis lumayan lama karena saya perang batin Pak. Perang batin yang menurut saya ini hal yang dulu saya cintai. Itu. Tapi saya lumayan merasa kok bisa nggak nyaman ini gitu. Bahkan kalau biasa orang Katolik itu masuk gereja saat mau beribadah, mereka disediakan satu wadah air yang disebut air suci. Kita toel, bikin tanda salib gitu ya Pak ya. Saya perang batin untuk toel dan mempercayai air itu aja, saya perang batin. Padahal itu hal yang biasa saya lakukan setiap saat. Mengapa perang batin sih? Sudah mulai mengenal Islam ya? Jadi awalnya gini Pak, karena saya terlalu banyak main game saat itu. Dan jadi hidup saya saat libur kuliah itu, mau masuk kuliah, libur mau masuk kuliah itu saya cuman pagi nge-game, siang kadang pergi ke gereja main sama teman-teman gereja, malamnya nge-game lagi. Dan di dalam game itu pertama kali saya punya teman muslim itu di game itu. Gitu. Karena kalau di game tidak bisa difilter Pak. Seluruhnya satu Indonesia di dalam game itu, kita nggak bisa milih berteman sama agama yang mana, nggak bisa. Jadi mereka mayoritas pun di dalam game itu adalah orang Muslim. Gitu. Dan tidak membedakan ras, tidak membedakan suku, tidak membedakan agama di dalam situ. Kita bikin satu komunitas di dalam situ, dan komunitas itu yang sampai detik ini masih ada. Masya Allah. Dan saya masih terlibat di situ. Sampai detik ini, sampai sesolid itu gitu loh Pak. Kalau orang-orang temen game itu yang saya kaget juga. Dan mereka itu memang, walaupun kita ketemu cuman di online, dan saat itu saya merasa oh ini keluarga kedua saya. Jadi saya senyaman itu di dalam itu gitu Pak. Jadi kita, dan saat itu
saya sempat ke gereja, lagi ada aktivitas kepemudaan. Setiap aktivitas kepemudaan kan pasti ada, terkadang suka panggil Romo ya, kalau Katolik kan Romo. Dan Romo itu bilang, sebenarnya kalau kita bisa memasukkan orang luar ke dalam agama kita, mengambil domba yang tersesat, surga itu jaminan. Sebagai anak Katolik yang pas itu lagi gencar-gencarnya, lagi seneng-senengnya, cinta-cintanya sama agamanya, dan saya berasa, oh saya setiap hari ke gereja, saya setiap hari mainnya sama teman gereja, gitu kan. Aktivitas gereja apapun yang kepemudaan saya lakonin, bahkan ke kampung-kampung kecil pun saya lakonin gitu Pak. Saya ngerasa saya udah cukup ilmu, pede, sombong saat itu Pak. Jadi saya berencana pengen murtatin teman saya satu, mungkin di game online saat itu targetnya. Saya juga mikir siapa. Saya kan setiap mulai melirik target ya. Mulai milih lah Pak. Saat itu saya ngelihat ketua saya di komunitas. Kayaknya orangnya cuman kerja, terus main game sampai pagi lagi, ntar dia kerja lagi, tidur, main game gitu. Kerjanya gitu karena online terus Pak. Dibanding saya, dia lebih online-nya lebih sering. Jadi saya pikir, oh ya udah nih orang ini aja gitu. Saya yang ajak debat duluan. Teman gereja saya nggak ada yang tahu, saya nggak kasih tahu. Debatnya online. Online, kita chatting di dalam game. Iya. Nggak diketahuin yang lain karena disediakan chat pribadi. Jadi saya cuma chat ke dia doang, orang nggak ada yang tahu. Jadi sambil main game, sambil chat. Apa yang diperdebatkan? Atau yang saya serang nggak jauh-jauh dari poligami, Muhammad pedofil, teroris. Dulu boleh makan kepiting, kok sekarang nggak boleh. Sorry kebalik. Dulu nggak boleh makan kepiting, kok sekarang boleh. Gitu-gitu. Kejadian 9 September, 9/11 yang di Amerika, gitu-gitu. Itu yang saya serang. Tapi mungkin saya terlalu sombong saat itu Pak. Saya berpikiran bahwa orang ini bukan orang pintar, bukan orang apa. Dia 11 tahun lebih tua dari saya. Saya serang orang yang 11 tahun lebih tua dari saya. Dan dia bisa jawab semua. Tapi saat dia menyerang agama saya kembali, saya nggak bisa jawab. Tidak ada yang kepikiran bahwa ternyata dia adalah seseorang yang sedikit-sedikit belajar kristolog. Yang namanya kita nggak pernah ketemu, bahkan dia masih berpikir saya seorang lelaki saat itu karena belum ketemu. Jadi nggak nyangka gitu loh Pak, salah target sebenarnya. Kena batunya gitu. Kena batunya. Kena batunya sendiri. Salah target sekali Pak. Senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan, betul Pak. Saat dia nanya saya tentang agama saya, yang saya lagi angkuh-angkuhnya, lagi sombong-sombong, berasa saya keren saat itu. Saya nggak bisa jawab. Saya sampai bingung sendiri. Sampai dia bilang, ini semua yang gua kasih tahu lu itu ada di Alkitab lu, dia bilang. Ya maaf ya Pak, saya ngomong lu gua itu karena memang di situnya kita menirukan. Apa yang dia serang itu apa? Masih ingat? Ingat Pak, nggak akan bisa lupa itu. Masalah babi pertama. Masalah babi. Iya. Karena dia bilang katanya lu nggak boleh, gitu kan. Saat itu saya jujur Pak, saya tidak tahu bahwa Alkitab itu mempunyai versi-versi sebelumnya. Saya hanya tahu satu Alkitab yang sedang versi itu tahun itu, saat itu yang saya pelajarin dari saya kecil sampai besar, belum diganti saat itu, memang itu masih. Saya membela diri. Enggak. Yang nggak boleh babi hutan. Babi biasa mah boleh, babi peternakan, saya bilang gitu kan. Masa sih? Dulu versi sebelumnya beda, saya sampai kaget ada versi sebelumnya. Gitu, saya nggak tahu. Gitu kan. Di situ saya merasa bodoh. Detik itu ya Pak, saya merasa bodoh. Langsung bleng, jatuh aja, gitu aja. Dan setiap saya kalah perdebatan apapun sama dia. Jadi saya serang satu topik, biasa dia serang lagi satu topik. Terus setelah saya kalah di topik itu, saya belaga sama dia, mati gamenya. Internet mati, ngomong gitu. Saya kabur Pak.
Kabur untuk mencari jawaban itu, atau kabur memang jadi panas emosi. Saya emosi karena saya merasa saya lagi keren, lagi aktif gereja, lagi dipandang salah satu leader dari kepemudaan. Bisa kalah sih Pak. ya. Tapi saya nggak nyerah. Saya besoknya lagi, saya serang lagi dengan topik yang berbeda lagi gitu. Dan dia serang lagi saya topiknya berhala. Dia bilang, saya marah sekali saat dia bilang berhala. Apa tuh berhala? Saya nyembah berhala. Nyembah berhala, patung maksudnya? Patung. Bunda Maria. Bunda Maria, Yesus, salib Yesus. Dia bilang saya nyembah berhala, bilang gitu. Itu saya marah besar. Ya kan, saya sampai ngatain, Tuhan lu aja nggak ada wujudnya, dia bilang gitu. Ya kan? Ya minimal dia bilang gitu, ya minimal yang gua sembah memang gua nggak tahu wujudnya kayak apa. Gitu kan, emang gue tinggal zaman dulu, dia bilang gitu kan. Yang zaman dulu aja nggak pernah lihat kok Tuhan gue kayak apa, cuman satu doang, Nabi Muhammad doang, dia bilang gitu, yang pernah lihat wujudnya Tuhan gue, dia bilang gitu. Terus dia nanya, emang lo pernah lihat wujud Tuhan lo? Saya kasih foto Yesus. Dulu masih zaman Yahoo Messenger Pak. Oh ya. Dulu masih zaman Yahoo Messenger, masih Yahoo Messenger udah mau melipir-lipir, hilang lah gitu. Terus pokoknya perdebatan kita itu dari game pindah ke Yahoo Messenger, pindah ke BBM. Itu dulu ada lagi heboh BB tuh. Yeah. Nah di situ saya kirim gambar, ini muka Yesus kayak gini. Ini gue tahu nih Tuhan gue mukanya begini, gitu. Ya, dia bilang katanya bukan. Yakin lu ini mah ganteng banget, dia bilang gitu kan. Emang iya Yesus tuh ganteng, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, yakin lu mukanya begini. Terus dia kirimin saya foto Yesus yang mukanya lain. Gitu. Ini siapa? Dia bilang gitu. Itu orang Yesus. Beda mukanya, dia bilang gitu kan. Yang satu matanya blownya agak sipit dikit kayak Arab, dia bilang gitu kan. Gitu terus enggak maksudnya, tapi penggambarannya kayak gitu secara general saya ngomong gitu kan. Enggak juga, terus dia kirimin saya foto Yesus lainnya. Gitu kan. Ini penggambarannya beda, rambutnya pendek. Gitu kan terus. Saya bingung, nggak bisa jawab. Saya cuma bilang, nggak bisa, itu penggambarannya seperti itu, penggambarannya seperti itu. Terus dia bilang, kalau Tuhannya Yesus, nggak ada, gue bilang nggak ada gitu. Ya, enggak, Tuhan lu punya Tuhan kok, dia bilang gitu. Gambarnya kayak apa? Terus saya mikir keras tuh di situ. Untung aja saya bisa jawab Allah gitu kan. Oh maksudnya Allah Bapak, gue bilang gitu kan. Iya, gambarnya mana? Dia bilang gitu. Nggak ada. Loh, kok nggak ada? Dia bilang gitu kan. Ya, emang nggak ada, ngomong gitu. Loh, katanya Tuhan lu semua ada gambarnya, ada mukanya, dia bilang gitu. Yang diserahin keras. Kenapa saat itu saya nggak kepikiran, iya ya, Allah itu nggak ada gambarnya Pak. Sama seperti orang Muslim yang manggil Allah, tidak memiliki gambarnya. Di situ saya baru kepikiran saat itu. Iya ya. Berarti Allah yang saya sebut dan Allah yang disebut sama orang Muslim itu sama. Tapi kenapa Yesus mereka tidak ada gambarnya, kita ada? Gitu kan. Itu saya berpikir sangat keras di situ. Saya bilang, ya saya nanya kan sama dia, kenapa pasti? Nabi mah semua nggak ada muka. Kita mah nggak ada mukanya semua, dia bilang gitu. Nggak ada yang tahu mukanya seperti apa, tulisan doang nama, dia bilang gitu. Soalnya nanti kalau lu nyembah yang lain, berhala, saya marah di situ Pak. Saya tambah marah, tambah ngamuk, sampai dia keluarin saya ayat di Alkitab. Saya lupa ayatnya apa, maksudnya nomor persis ya. Tapi saya ingat isinya, menyatakan bahwa dilarang keras untuk menyembah sesuatu yang menyerupai Allah. Menyerupai Allah. Menyerupai Allah, bukan Yesus ya, Allah. Dilarang keras menyerupai Allah. Gitu. Apalagi menyerupai Yesus yang notabene-nya saat itu dalam Katolik saya pelajari itu anaknya Allah. Ya kan sama aja gitu loh Pak. Jangan melakukan sesembahan ataupun apapun yang menyerupai patung apa-apa segala. Semuanya. Menyerupai, kata menyerupai itu yang bikin saya, iya ya, ini nggak persis mukanya begini. Gitu. Nggak ada yang bisa jamin. Sampai detik ini tidak ada yang bisa jamin bahwa Yesus persis mukanya seperti itu.
Bahkan ada yang bilang katanya udah saintis yang bikin dengan teknologi sekarang, dengan kafannya Yesus apa segala, oh mukanya kira-kira seperti ini. Itu hanya kira-kira, nggak bisa persis kayak seperti zaman dulu. Di situ saya baru ngerti, aduh, ini saya salah gitu. Perdebatan itu udah lama. Itu perdebatan akhir saya sama dia tentang berhala. Itu sekitar 6 bulan saya mulai kuliah. Terus mulai pencarian gitu ya? Mulai pencarian. Saya ngegame mulai berkurang, saya ke gereja mulai berkurang, dan dia pun akhirnya capek debat sama saya, Pak. Gitu. Itu 6 bulan ya? Apa? Debat itu selama 6 bulan? 6 bulan. Sampai dia akhirnya capek, dia ngomong sama saya gini, udahlah, dibanding nanti ujung-ujungnya kita malah berantem. Dia bilang gitu, ntar malah pecah komunitas. Karena saya di komunitas dalam game pun saya salah satu leader. Gitu. Nanti malah pecah, dia bilang. Kita main game aja. Kalau lu mau tahu soal agama, mau tahu soal apa, lu nontonnya Zakir Naik sama Ahmad Didat, dia bilang gitu. Saya dikasih 2 referensi beliau tersebut gitu. Dari situ saya nontonin YouTube mereka. Saya self search. Dan akhirnya saya menurun di dalam game, saya menurun dalam dunia gereja pun saya hilang total. Saya alasan saya kuliah, nggak sempat lagi ke sana, gitu. Sibuk gitu. Lah, mulai menemukan Islam gimana ceritanya? Ya awalnya seperti itu ya Pak ya. Transisi saya dari sana, akhirnya saya yang bikin saya mantap banget kali ya Pak ya. Mantap mulai menemukan Islam dan yakin saya mau masuk Islam itu karena saat kuliah mungkin mama saya ngeh ya. Dan melihat saya udah jarang ke gereja, bahkan saat saya lagi pulang dari asrama pun hari Minggunya saya ngedablek di rumah, nggak ke gereja, nggak main lagi sama teman gereja. Mungkin dia ada worry, tapi nggak ngomong sama saya. Dia bilang, Mil temenin mama yuk ke Salatiga, gitu. Ziarah ke makam Bunda Maria. Gua Bunda Maria, bukan makam, gua Bunda Maria. Oh ya udah ayo, saya pikir gitu. Karena iming-imingannya gini. Ke guanya sehari paling abis itu kita kuliner gitu. Oh yaudah yuk gitu. Pas saya udah pergi ke sana sama keluarga mama saya saat itu, sampai di lokasi Gua Maria, saya doa cuman asal-asalan, dalam arti kata yang penting di depan orang tua kelihatan doa. Gitu. Abis itu saya keluar, kan di pelataran guanya itu banyak orang-orang yang lagi jualan ya Pak ya. Mereka pada jualan apa namanya, berbagai macam hal lah, peritilan-peritilan orang-orang Katolik gitu. Buku rosario, buku doa, daily bread yang kecil-kecil, kartu-kartu gitu, juga ada salib kecil-kecil sampai yang gede juga ada. Di situ saya nggak mau lihat, nggak mau ngecek, tapi saya penasaran. Jadi pas saya nengok, mama saya udah nggak ada, ternyata dia lagi ada di depan satu kios yang jualan orang Muslim pakai jilbab. Saya kaget, saya penasaran. Itu jilbab gitu kan? Berarti Muslim kan dia gitu. Tapi jadi memang dia mungkin orang kampung sana gitu ya Pak ya. Yang memang nyari duitnya jualannya sama orang non Muslim. Ya kan nggak ada halangannya gitu. Saat saya datengin, dipanggil, Mel sini, mamaku panggil gitu. Mama mau bikin altar kecil, dia bilang, di kamar kamu. Taruh patung Bunda Maria. Dia bilang gitu. Cakepan mana ya? Dia nggak lupa. Saya yang saat itu otaknya lagi perdebatan batin. Ditanya sama dia, muka patungnya cakepan mana? Yang satu putih, cantik gitu ya, pakai kerudung, rambutnya masih kelihatan, mukanya agak kayak Dewi Kuan Im. Sampai sekarang masih ada di rumah saya, mungkin di kamar saya tuh. Itu yang dibeli akhirnya. Satu lagi pakai hijab syar'i warna biru, tangannya begini. Gitu. Bajunya syar'i, hijabnya tertutup semuanya begitu. Kayak apa? Saya ditanya lagi cakepan mana? Saya harus milih, yang satu mukanya Arab, satu mukanya kayak Tionghoa Dewi Kuan Im. Gitu kan. Ujung-ujungnya dia milih sendiri yang warna putih. Karena saya bilang, saya bingung, nggak tahu yang mana, terserah mama. Dari situ saya bilang, ini udah nggak bener. Itu yang bikin trigger saya langsung makin nggak bener. Oh mama saya ngeliat kayak gitu, nggak merasa ada yang salah gitu loh. Salah nggak sih begini gitu loh.
Karena yang tersadarkan hanya saya saat itu. Ini nggak normal gitu loh maksud saya. Saya ngeliat kanan kiri. Sampai akhirnya, saat dulu teman saya pertama kali perdebatan soal patung itu, berhala. Di dekat rumah saya itu ada 2 gereja Katolik besar. Yang satu Stella Maris Pluit, yang satu di Pantai Indah Kapuk, Regina Coeli. Saya datengin dua-duanya, Pak. Saya bandingin patungnya. Beda, Pak. Patung Apapun yang ada di dalam sana. Patung Yesusnya beda, mukanya, pakaiannya. Patung Bunda Marianya pun beda, mukanya, pakaiannya, dan pretelannya. Beda semua. Yang satu Pantai Indah Kapuk itu baru dibangun, masih baru saat itu, masih bagus. Patungnya lebih modern, mungkin saat itu. Wah, udah di situ saya udah aneh dulu itu. Dan saat ini lagi perdebatan lagi tentang patung lagi, berada lagi di situ saya makin aneh. Saya nggak ujuk-ujuk masuk Islam, Pak. Saya pas itu masih mencari agama lain juga untuk perbandingan masih. agama apa, Cik? Ini saya baru cerita di tempat Bapak. Saya belum pernah cerita tempat lain. Pernah di Radio Rasil sih saat itu. Buddha, karena papa saya Buddha. Jadi saat itu sempet-sempetnya aja gitu, papa suruh saya ikut untuk pai-pai di wihara. Katanya karena kita lagi pergi sama keluarganya, nggak enak, pai-pai aja nggak apa-apa. Taruh iyo pai-pai di setiap patung yang ada di dalam wihara itu. Ada patung gajah, ada patung yang lain-lain, dewa-dewa lain, beda-beda ya Pak. Sampai di patung yang paling besar, Dewi Kuan Im. Waktu itu. Tuh, cantik gitu kan. Yang bikin saya bingung satu, Pak. Biksuwani Bapak tahu? Belum. Mereka mempunyai biksu. Kalau Katolik Romo mereka biksu. Kalau biksu lelaki, biksuwani perempuan. Semuanya botak, Pak. Tidak memiliki rambut. Mau biksu, mau biksuwani. Semuanya botak. Sampai saya bingung. Ya kan? Mana yang laki, mana perempuan? Enggak sih, bukannya bingung itu sih Pak. Itu sih kelihatan sih masih Pak. Karena mereka masih kadang suka pakai perbedaan lah kelihatan gitu dari muka dan bentuk itu ya Pak ya, masih beda. Yang saya bingung tuh ini Pak. Kalau memang larangan mereka untuk biksu atau biksuwani itu adalah rambut tidak boleh kelihatan, biar tidak ada nafsu. Kenapa Dewi Kuan Im ada rambutnya Pak? Saat itu saya bingung apa? Dewi Kuan Im digambarkan sangat rapi, sangat cantik, perempuan yang sangat wah sekali gitu. Bahkan bahkan digambarkan rambutnya sangat rapi, ada kondenya diikat begitu. Kayak begini tangannya, gambaran perempuan cantik. Tapi biksuwaninya botak. Di situ saya mikir, wah, harusnya Dewi Kuan Im botak dong. Kalau memang mereka mau memberikan example bahwa tidak boleh biksuwani memiliki rambut, gitu. Ada nafsu, ada apa? Ya sama, kita kan juga dibilang kalau misalkan mau lihat tidak mau memakai hijab, botakin aja. Ada itu di Alkitab, larangannya. Kalau tidak mau menggunakan tudung rambut, botakin aja rambutnya. Gitu. Dan itu saya nggak pernah diajarin Bapak. Di gereja tidak ada ajaran seperti itu. Itu saya dikasih tahu teman saya di game itu. Baru saya tahu. Jadi selama ini saya belajar agama tahun ke tahun, per tahun materinya itu aja udah diatur sama gereja, diulang-ulang, ngomongin terus setiap minggu di gereja itu lagi. Paskah lah, antar daun palma lah, apalah, gitu-gitu. Natal lagi, ntar sebentar lagi apa. Itu aja diulang-ulang terus. Di luar konteks itu isi Alkitab masih banyak, itu nggak pernah saya sentuh. Nggak pernah disampaikan. Nggak pernah disampaikan juga. Akhirnya saat saya udah banyak yang saya buka, banyak yang saya cari tahu dari Zakir Naik Ahmad Didat, saya ikut buka, saya ikut ngecek, saya ikut apa. Udah. Semakin banyak menemukan kontradiksi gitu ya. Iya, itu ya akhirnya. Tapi titik saya akhirnya memutuskan itu ya saat itu. Saat saya lagi di Gua Maria di Salatiga itu. Saya udah bilang,
saya pasti fix akan pindah ke agama Islam. Fik, nah. Fix. Detik itu saya langsung mutusin, bagaimanapun caranya